Hari pertama perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2026, indeks harga saham gabungan menguat tipis di level 8.658,42. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa optimistis tahun ini IHSG bisa menyentuh level 10.000. Selengkapnya berikut ini liputan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksono dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Saudara, di tahun 2025, indeks harga saham gabungan berkali-kali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa. Di akhir perdagangan tahun 2025 saja, IHSG ini ditutup di zona hijau di level 8.646 atau menguat sebesar 0,03%. Nah, hari ini merupakan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia untuk pertama kalinya di tahun 2026. Dan pada pukul 9 pagi tadi saat perdagangan dibuka, indeks harga saham gabungan ini dibuka menguat 0,45% atau 38,48 poin di level 8.658,42 dengan volume transaksi 943,6 juta saham senilai 604,7 miliar rupiah. Dan hingga pukul 11 siang ini, saudara, kami pantau IHSG masih terus menguat di zona hijau. Kita lihat papan bursa bersama-sama, saudara. Untuk pukul 11:12 ini, indeks harga saham gabungan di level 8.704 ini naik 0,70% atau 57,15 basis points. Dan dalam pembukaan perdagangan kali ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa turut hadir dan memberi sinyal positif kepada para investor. Purbaya bilang, tidak mustahil di tahun 2026 IHSG ini bisa menyentuh level 10.000. Menurut Purbaya, dengan kondisi ekonomi yang semakin baik di tahun ini dan kebijakan ekonomi yang lebih sinkron dengan Bank Indonesia, ekonomi bisa bertumbuh lebih cepat. Ia bahkan meminta investor agar tidak ketinggalan momentum dan jeli melihat peluang. Dan juga, saudara, Otoritas Jasa Keuangan ini menyiapkan program strategis pasar modal 2026. Mulai dari kebijakan peningkatan free float, kemudian penguatan market conduct, hingga pengawasan terhadap financial influencer. Dengan beragam langkah ini, OJK berharap dapat memperkuat kepercayaan investor, meningkatkan kualitas emiten, dan memperdalam pasar keuangan nasional. Dan tentu juga tidak kalah penting, saudara, untuk melihat peningkatan pada porsi transaksi investor retail yang ternyata ini meningkat pesat menjadi 50% di tahun 2025. Melihat peningkatan ini, OJK juga terdorong untuk semakin meningkatkan aspek perlindungan, termasuk melindungi investor retail dari praktek goreng-menggoreng saham dan juga bentuk manipulasi lainnya. Selain itu, OJK juga melihat penguatan literasi dan edukasi ini menjadi krusial supaya investor Gen Z dan juga Gen Y ini yang mendominasi sekitar 70% dalam porsi investor retail ini tidak hanya melihat atau tidak mengejar kekayaan dalam jangka pendek saja, namun melihat saham ini juga bisa menjadi instrumen begitu atau sumber pendanaan jangka menengah dan juga jangka panjang untuk tentunya meningkatkan kesejahteraan keuangan mereka. Renata Panggalo, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta.